Teman-teman sehat dan bahagia selalu. Kali ini saya sedang berada di kediaman seorang anggota legislatif ya di desa saya. Nah, saya mau wawancara beliau, pastinya sangat menarik sekali. Ya, saya akan mewawancarai tokoh inspiratif yang satu ini ya, masih muda dan sangat berprestasi ya di bidangnya tentunya. So, kalian jangan kemana-mana, tonton terus video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman viewers di rumah dan dimanapun berada? Jumpa lagi dengan channel saya Nurhayni Syarif. Well, kita di segmen Bincang Inspiratif. Nah, Bincang Inspiratif kali ini sangat berbeda sekali dan sangat spesial ya. Karena saya punya bintang tamu yang teman-teman bisa lihat di samping. Nah, mari kita kenal lebih lanjut siapa bintang tamu kita pada hari ini. Well, teman-teman, beliau adalah Ketua DPRD Komisi 3 dari Partai Gerindra ya, fraksi Gerindra. Well, siapa dia yaitu Bang Didin, Bang Syahbudin Hayoto. Saya panggil saja Bang Didin biar lebih akrab ya, karena ini abang saya sendiri teman-teman. Well, Bang Didin, boleh cerita sedikit tentang jenjang karir Bang Didin kenapa sampai bisa ke tingkat ini? Pertama, selaku manusia pada prinsipnya kita kan harus mempunyai cita-cita. Jadi pertama, sebelum saya berada di DPRD Kabupaten Maluku Tengah, awal karir saya itu berproses di HMI waktu zaman Ya, jadi ini kanda-kanda saya juga ya. Karena saya juga dulu sempat berproses di HMI, jadi kanda-kanda juga nih ya. Terus kemudian Bang? di HMI. Pada saat itu basicnya itu kalau nggak salah 2003-2004 priorisasi waktu itu. Alhamdulillah setelah itu berproses, akhir karir dengan waktu itu menjabat sebagai ketua umum cabang HMI. Setelah itu berproses di HMI selesai, ada situlah inspirasi untuk bagaimana bisa di DPRD Maluku Tengah. Ya, sebagai legislator lah, pada impiannya ke sana. Alhamdulillah syukur pada pentas politik tahun 2014, ya alhamdulillah syukur dengan izin Tuhan terpilih sebagai DPRD dari Partai Gerindra. Dapil waktu itu masih dapil, kita di sini dapil 4, dapil 5 ya kalau nggak salah. Ya, setelah itu menjabat juga sebagai ketua Komisi 2 waktu setelah menjabat sebagai ketua Komisi 2. Sekarang ke ketua Komisi 3 ya. Oh, periode berikutnya Komisi 3 ya. Periode berikut baru Komisi 3 yang 2019 ini. Itu maksudnya itulah awal karir saya. Ya. Kemudian Mbak Didin ini kan sudah 2 kali menjabat ya. Ya, ini dengan ini udah 2 kali ya. Nah, kenapa 2 kali Bang? Kenapa? Apakah memang ada kerja-kerja yang belum tuntas yang Mbak Didin lihat, ataukah memang Mbak Didin merasa belum cukup nih bakti atau gimana gitu? Iya, kalau lihat daripada kinerja kita terkait dengan proses selama ini di DPRD Kabupaten, bagi saya selaku anak muda masih pengen lah untuk bagaimana pengabdiannya terus jalan. Selaku anak muda sekaligus selaku politisi, pengen untuk bagaimana melihat hal-hal terkait dengan kepentingan rakyat ini bisa kita salurkan dengan baik ke depan. Dengan demikian memang lebih khusus kepada bagaimana sih caranya untuk melihat kepentingan rakyat ke depannya. Makanya dari situ Bang Didin berpikir lagi untuk bagaimana untuk maju untuk kedua kalinya agar supaya visi misi yang belum tercapai di yang pertama menjabat bisa tercapai di jabatan yang kedua ini ya Bang Didin. Iya. Well, Bang Didin, pertanyaan berikutnya dari saya nih, sebenarnya ini juga banyak ditanyakan sih. Kemarin saya sempat upload gitu di WA dan mereka ada beberapa netizen yang tanyakan, orang-orang desa juga sendiri ya. Nah, wacana-wacana kerja apa sih yang Bang Didin pikir itu belum sempat Bang Didin realisasikan di waktu Bang Didin jabat yang pertama di periode pertama dan mau akan Bang Didin realisasikan di periode sekarang yang sedang menjabat ini? Ya baik. Kalau dilihat terkait dengan apa yang mau dikerjakan, pada khususnya terkait dengan keinginan masyarakat di dalam negeri sini, khususnya negeri saya,
saya sendiri, saya rasa udah tuntas lah terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang apa yang diinginkan oleh rakyat, yang mungkin menjadi keinginan, tetapi selaku manusia kan belum ada yang pasti puas. Tetapi melihat terkait dengan apa yang menjadi kewenangan saya dan saya bijaki sekaligus saya eksekusi lewat pikiran-pikiran saya di parlemen sana, alhamdulillah syukur semua jalan. Semua jalan ya. Nah, Bang, ini ada sedikit kemarin ada juga yang sedikit ya membuang suara gitu ya. Di desa khususnya desa saya ini kan dulu juga daerah pilihannya Bang Didin ya. Jadi beberapa yang tanya apalagi khususnya di desa saya ini kan kita fokusnya di mata pencaharian ya. Pada dasarnya kan mereka bertani, berkebun dan nelayan ya di laut. Jadi untuk ini nih misalkan nih di apa di masalah laut atau pertanian atau di kelautan ini apa yang Bang Didin sudah berikan dan apakah itu sudah cukup atau masih ada lagi yang mau Bang Didin tambahkan gitu? Iya, kalau bicara cukup, pastilah belum cukup lah. Tapi kalau bicara udah berbuat ya sudah berbuat pasti. Tetapi bicara kebutuhan masyarakat negeri Haya juga bicara terkait dengan kebutuhan Maluku Tengah pada saat ini. Jadi pada prinsipnya bukan saja kebutuhan-kebutuhan itu diinginkan oleh masyarakat setempat yakni masyarakat negeri, tapi juga masyarakat lain. Terus ditunjang dengan kondisi anggaran kita juga kan ya kan seperti itu. Jadi kalau mau lihat sementara ini ada yang juga udah dititipkan pada tahun 2021 ini, ada sementara nanti jalan terkait dengan masalah infrastruktur. Alhamdulillah infrastruktur yang mungkin dominan selaku saya Ketua Komisi 3 pun jalan di dalam negeri. Bukan saja di dalam negeri tapi ada di beberapa kecamatan Telucu Tehuru Banda tapi saya jalan semua. Ya karena memang tadi waktu saya jalan-jalan juga terus saya ambil informasi terkait dengan apa namanya masa jabatannya Bang Didin apa sih yang sudah diberikan kepada desa, juga banyak juga tanggapan-tanggapan positif dari beberapa masyarakat bahwasanya untuk masalah infrastruktur dan lain-lain itu juga mereka merasa itu ada kemajuan. Jadi berarti memang bagaimanapun ya kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk sempurna ya dalam bekerja juga ya Bang, dalam menyelesaikan visi misinya, namun kalau sudah berbuat ya kita dukun ya Bang ya selama itu positif dan berjalan lancar. Terkait dengan masalah infrastruktur, saya rasa kalau infrastruktur yang ada di negeri pada saat ini saya rasa lebih dari cukup ya untuk kalau dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Tapi saya berharap mungkin tahun depan juga lebih daripada apa yang hari ini kita bangun. Tapi masih ada kekurangan. Kekurangan itu pasti ada. Jadi mungkin pada prinsipnya insya Allah ke depan kita melakukan kekurangan-kekurangan atau menutupi kekurangan-kekurangan yang belum kita lakukan, kita kasih tuntas. Mungkin itu aja. Ya karena memang ya semua pekerjaan itu tidak terlepas dari kekurangan ya Bang ya. Sekalipun kita manusia berusaha sedemikian, kita tuh maunya maju ya Bang, maunya yang terbaik. Cuma kan pasti ada batasan-batasan tertentu ya Bang ya. Jadi memang kita harus sama-sama memahami hal tersebut. Ya Bang Didin, sekarang nih Abang sudah 2 periode ya Bang ya. Jadi otomatis banyak hal-hal yang Abang sudah pelajari, misalkan dari visi misi tujuan Abang menjabat untuk membangun desa ya, membangun Maluku Tengah pada umumnya. Nah, untuk berikutnya apakah ada keinginan untuk menjabat lagi di periode berikutnya atau gimana Bang? Anak muda harus punya mimpi tentunya. Jadi harus punya mimpi-mimpi besar ke depan. Nah, jadi kalau pertanyaannya seperti ya, dan yang berikut terkait dengan pertanyaan yang sangat baik sekali kalau menurut saya, tetapi bagi saya untuk sekarang ini belum ada terpikir untuk ke sana. Tapi lebih terpenting sekarang itu bagaimana saya lebih fokus untuk bagaimana amanat yang diberikan oleh rakyat kepada saya. Itu aja dulu. Ya, dan untuk sekarang saya lebih fokus untuk bagaimana melakukan pekerjaan-pekerjaan atau mengembang amanat yang sementara ini diberikan kepada rakyat, yakni saya harus memberikan yang terbaik dulu untuk rakyat ke depan. Nanti setelah itu baru
kita lihatlah ke depannya seperti apa. Mungkin itu aja. Teman-teman, saya mau minta sedikit motivasi atau ya pencerahan ya dari Bang Didin selaku anggota legislatif ya buat semua anak daerah ya yang ada di ya seluruh Indonesia lah, bila perlu ya, bukan hanya fokus satu daerah saja, satu desa saja. Nah, gimana sih Bang pesannya untuk anak daerah dalam memajukan daerahnya sendiri? Kemudian apa sih sikap atau mindset yang harus dihilangkan ya, yang bisa membuat daerah itu tertinggal atau terkebelakang, dan kemudian apa sih mindset atau cara pikir mereka yang harus ditingkatkan lagi? Ya baik. Pertama tadi itu jadilah diri sendiri tanpa menginjak orang lain. Itu kalau boleh katakan moto saya dalam politik maupun dalam hidup saya lah. Jadi keywordnya itu moto dari Bang Didin, jadilah diri sendiri tanpa harus menginjak orang lain. Ya, terus anak muda harus punya mimpi. Punya mimpi itu berarti harus belajar, harus hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Terus kalaupun masih ada kekurangan yang kita miliki, harus terus bagaimana melakukan perbaikan biar jangan stagnan seperti itu. Super sekali teman-teman. Jadi jadilah diri sendiri tanpa harus menginjak orang lain. Kemudian ubahlah mindset ya. Jadi kita itu jangan selalu stagnan ya. Jadi jangan monoton saja, harus tetap belajar dari kekurangan dan esok hari lagi sempurnakan setiap kekurangan yang ada pada diri kita. Well teman-teman, senang sekali saya bisa berbincang dengan sosok yang sangat inspiratif ini, Bang Didin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya berharap teman-teman bisa mengambil suatu inspirasi atau hal-hal yang positif dari bincang kita hari ini ya. Ya, setiap manusia itu tidak lepas dari salah dan kurang ya, tapi kita tidak boleh melihat apa yang ada kurang dari diri mereka, namun kita lihat apa sih kelebihan-kelebihan dari diri mereka agar kita contohkan untuk menjadi lebih baik lagi, bahkan lebih baik dari mereka yang sudah sukses. Well, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih.